Akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang menjadikan bersepeda menjadi salah satu pilihan olahraga terfavorit dan transportasi yang paling diminati sejak pandemi COVID-19 mewabah di seluruh dunia. Karena tuntutan keadaan yang mengharuskan kita menjaga kesehatan atau menjaga imunitas tubuh. Dengan salah satu caranya yaitu berolahraga. Karena banyak yang beralih ke olahraga naik sepeda yang disebabkan mereka takut untuk berolahraga secara berkumpul massa, seperti pergi ke gym, senam, bermain futsal, bermain bola, dan lain sebagainya. Hal itu tampak dari larisnya penjualan sepeda di sejumlah toko di Indonesia. Hal itu pun saya lihat di lokasi-lokasi toko sepeda andalan saya atau langganan saya di Bekasi yang selalu ramai akan pengunjung dan pembeli. Menjelang diberlakukannya cara hidup new normal yang menghimbau orang agar menjaga jarak atau physical distancing, maka dari itu banyak orang yang beralih ke transportasi seperti sepeda untuk melakukan bike to work atau bekerja untuk sepeda. Maksudnya bersepeda ke tempat kerja. Yang memungkinkan mereka tidak terlalu berdekatan dengan orang lain ataupun mereka yang ingin menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga. Atau juga mereka yang emang pengen irit untuk tidak membeli bensin. Maka toko-toko sepeda pun kembali didatangi pembeli seperti saat bersepeda menjadi tren hidup saat beberapa tahun lalu. Lantas, apa saja manfaat bersepeda yang kita dapatkan selain hanya untuk alternatif transportasi atau alternatif olahraga? Berikut ini adalah beberapa manfaat bersepeda yang saya kutip dari beberapa artikel yang saya sudah rangkum. Yang pertama, yaitu meningkatkan kekuatan otak. Bersepeda membantu membangun sel-sel otak baru di hipokampus, yang merupakan wilayah yang bertanggung jawab terkait daya ingat seseorang. Apa sih hipokampus? Hipokampus adalah bagian dari otak besar yang terletak di lobus temporal. Apa itu lobus temporal? Kalian bisa cari tahu sendiri di Google. Karena gelar saya tidak berwenang untuk membahas hal ini lebih dalam lagi. Bersepeda meningkatkan oksigen dan aliran darah ke sel-sel otak, bahkan dapat menangkal penyakit Alzheimer. Sebuah studi 2013 menemukan bahwa selama latihan, aliran darah pengendara sepeda di otak meningkat 28% dan hingga 70% di area tertentu. Tidak hanya itu, manfaat bersepeda membuat di beberapa area aliran darah tetap naik hingga 40%, bahkan setelah olahraga. Penelitian menyimpulkan bahwa kita harus bersepeda selama 45-60 menit, 4 kali dalam seminggu. Poin 2, yaitu memperbaiki kardiovaskular. Apa sih penyakit kardiovaskular? Yaitu penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Karena bersepeda termasuk olahraga kardio, dikategorikan demikian karena dengan bersepeda, kinerja jantung, paru-paru, dan sistem sirkulasi darah akan meningkat. Selain itu, bersepeda secara teratur juga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, menguatkan otot jantung, dan menurunkan tekanan darah. Menurunnya kadar kolesterol jahat akan mengurangi risiko penyempitan pembuluh darah. Otot jantung yang bisa terlatih akan lebih efektif sehingga proses pengantar darah dan oksigen ke seluruh tubuh makin optimal. Makin baik kinerja sistem peredaran darah atau kardiovaskular Anda, maka rendah resiko Anda terkena stroke, serangan jantung, dan tekanan darah tinggi, dan manfaat lainnya seperti menurunkan stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kualitas tidur, menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, dan berat badan. Wow, banyak bukan? Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kekuatan otot dan merawat sendi. Dalam bersepeda, hampir seluruh anggota tubuh, otot, dan sendi akan terlibat untuk bergerak. Jika dilakukan secara rutin, maka otot dan persendian yang kuat dan fleksibel menjadi salah satu dari hasilnya. Selanjutnya yang keempat yaitu menyehatkan paru-paru.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang bersepeda benar-benar terhindar atau lebih sedikit terkena asap berbahaya daripada mereka yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan bermesin seperti mobil dan sepeda motor. Sebuah penelitian oleh kampanye udara sehat, King's College London dan Camden Council, apalah itu, melihat detektor polusi udara dipasang untuk pengemudi, pengguna bis, pejalan kaki, dan pengendara sepeda menggunakan rute sibuk melalui pusat kota London. Hasilnya menunjukkan bahwa pengemudi mengalami tingkat polusi 5 kali lebih tinggi daripada pengendara sepeda, serta 3,5 lebih dari pejalan kaki, dan 2,5 kali lebih banyak dari pengguna bis. Jadi, manfaat sepeda sangat baik untuk menghindari bahaya polusi. Yang kelima, menurunkan resiko diabetes. Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab diabetes. Bersepeda adalah salah satu cara yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi resiko diabetes. Sebuah studi menunjukkan bahwa manfaat bersepeda lebih dari 30 menit per hari memiliki resiko lebih rendah untuk terkena diabetes. Saya tertarik untuk mencari informasi lebih dalam terkait hal ini. Dan benar, saya menemukan artikel yang membahas hal ini, yaitu seorang pria yang dapat kalahkan diabetes tipe 1 dengan bersepeda, yaitu adalah Phil Sutherland. Phil Sutherland, apalah itu? Yaitu dia adalah pria yang pernah divonis untuk hidup tidak lebih dari 25 tahun umurnya karena diabetes tipe 1. Ia adalah pendiri tim Type 1 Foundation, yaitu tim pesepeda profesional yang seluruh anggotanya merupakan pasien diabetes tipe 1. Yang terakhir nih, yang keenam, yang membuat Anda akan tertarik bersepeda, yaitu meningkatkan kemampuan seksualitas. Sebagian besar dari kita tahu bahwa seks adalah hal yang baik, tetapi tidak semua orang tahu bahwa itu sebenarnya baik untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Bahkan, seks biasa memang bisa memperpanjang umur Anda. Dr. Michael Roizen yang memimpin Wellness Institute di klinik Cleveland, apalah itu ya, mengatakan pria yang khas memiliki 350 orgasme setahun. Dibandingkan dengan rata-rata nasional sekitar seperempat dari itu, akan hidup sekitar 4 tahun lebih lama. Temuan serupa terungkap pada perempuan. Jadi, bisakah bersepeda meningkatkan kehidupan seks Anda? Ya. Manfaat olahraga sepeda membangun beberapa kelompok otot yang mungkin penting. Semua otot ini yang dibentuk saat bersepeda digunakan selama hubungan seksual semakin baik mengembangkan otot-otot ini. Hubungan seksual yang lebih lama dan lebih atletik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda suka mohon di like, jika tidak suka mohon di dislike. Jika bermanfaat dan mungkin akan bermanfaat untuk orang lain juga, mohon di share dan subscribe dan tekan tombol lonceng channel ini. Terima kasih banyak.